Oke, welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama kakak Dewa Gede Tantara Saputra. Dan di video kali ini seperti janji kakak kemarin, kakak ingin menyampaikan tentang bagaimana sih penilaian pada saat kalian tes psikotes. Apakah pada saat tes psikotes ini peluang lulus kalian itu sangat besar atau sangat kecil? Apakah ini menentukan kalian bisa masuk pantohir atau tidak? Sebenarnya psikotes ini salah satu tes yang sangat, ya, bisa dibilang penentu ya. Karena apa? Karena hasilnya cuma dua. Hasilnya disarankan atau tidak disarankan. Jadi memang psikotes ini bisa kakak bilang penentu. Penentu kalian masuk pantohir atau enggak. Kalau misalnya kalian tidak disarankan, mau nilai SKD kalian sebagus apapun, kalian akan out ya. Jadi seperti itu. Nah, sebelum video ini dimulai, silakan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga hit button loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari kakak yang tentunya selalu memberikan informasi terkait dengan sekolah Kedirasan. Dan next mungkin kakak akan memberikan informasi tentang jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini muncul ketika kalian sudah gagal di pantohir. Wow, kalian masih ada kesempatan tahun ini untuk menjadi taruna, so ditunggu aja info-info terupdate-nya dari kakak. Kakak juga akan rangkum jalur mandiri, sekolah mana aja sih yang masih buka jalur mandiri, makanya ditunggu infonya. Dan jangan lupa juga untuk like video ini, kemudian share ke teman seperjuangan kalian. Jangan pelit ilmu, jangan lupa juga untuk komen apa yang ingin kalian sampaikan di next video, nanti pasti akan kakak baca tentunya. So, kita lanjut. Nah, kalian sudah menghadapi tes psikotes kemarin ya, di hari pertama, hari kedua, dari hari Selasa, Rabu, Kamis, mungkin sampai sekarang hari Jumat masih ada yang ikut tes psikotes. Nah, bagi kalian yang sudah mengikuti tes psikotes, tentu kalian tidak paham atau kebingungan atau apa, kenapa kok soalnya banyak banget, bahkan EPPS muncul 225 soal, padahal di Keswa kemarin sudah, terus kenapa kok ada menggambar, kemudian ada tes koran, Pauli, Kreplin, kemudian kenapa ada tes juga matematika dasar, kemudian sinonim, antonim, dan lain sebagainya. Nah, itu kenapa kok bisa ada. Nah, jadi untuk psikotes itu memang ada beberapa aspek yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu aspek kemampuan dasar. Nah, dalam aspek kemampuan dasar inilah semua hal-hal dasar yang kayak menghitung, aritmatika, kemudian sinonim antonim, kemudian dan lain sebagainya yang kalian temui, yang kalian mewajibkan untuk berpikir kembali. Nah, itu dimaksud dengan kemampuan dasar. Karena kemampuan dasar ini memiliki beberapa item yang bakal dinilai dari diri kalian. Yang pertama yaitu kemampuan umum. Nah, kemampuan umum kalian itu akan dinilai, ini akan berujung pada investasi kalian ketika kalian menjadi taruna nanti. Apakah kalian sanggup selama 4 tahun itu menjalani pendidikan atau tidak. Nah, itu pun juga ini masih mengarah ke akademik kalian. Nah, kemudian ada juga item kemampuan verbal, kemampuan berpikir analitis, kemampuan hitung, kemampuan dasar keteknikan, serta orientasi ruang bidang. Nah, ini tentu hal-hal yang menyangkut akademik. Dan nanti ketika kalian sudah lulus, pertama kalian tes, itu psikotes, di tes kemampuan dasarnya. Ketika kalian sudah jadi taruna, nanti akan berpengaruh kepada akademik kalian. Nah, ketika kalian sudah bekerja, itu berpengaruh kepada profesionalitas kalian. Nah, jadi seperti itu. Makanya setiap calon taruna nanti yang akan siap bekerja langsung ditempatkan itu harus profesional. Jangan sampai kalian itu blengih ya. Blengih itu artinya cengeng, baru dapat kerjaan banyak, apalagi kerjaan di pusat, nanti ya kalian akan kaget pasti melihat pekerjaan di pusat itu seperti apa. Kalian blengih atau enggak, kalian kaget, kalian stres, kalian pusing, dan itu membuat kalian rugi sendiri gitu. Makanya psikotes ini sangat penting buat kalian. Kemudian kenapa ada EPPS ya? Nah, EPPS itu untuk menilai kepribadian kalian ya. Kepribadian kalian ini tentu berpengaruh kepada nanti sikap dan tentu masalah kejiwaan kalian pada saat jadi taruna. Ketika kalian mendapat tekanan, apakah kalian masih mampu, kalian masih bisa bertahan, atau malah drop, stres hingga gila. Nah, itu makanya dilihatlah di kepribadian kalian. Nah, kepribadian kalian ini melalui tes PPS, dan
apa aja sih yang dinilai item-itemnya. Itu antara lain adalah penyelesaian diri, pengambilan keputusan, stabilitas emosi, kemudian kerjasama, kemampuan melayani, dan motivasi berprestasi. Nah, jadi seperti itu adik-adik akan dinilai. Nah, kepribadian ini akan berpengaruh ke apa ketika kalian kerja ya, tentu etika, kemudian sikap dan ketahanan kalian. Nah, itu pengaruhnya sangat besar. Makanya dalam taruna itu ya ada 3 item yang harus kalian ketahui ketika menjadi taruna nanti. Yang pertama adalah prima, kemudian beretika, serta profesionalitas. Nah, jadi itulah yang harus kalian ketahui nanti, yang harus kalian benar-benar pelajari ketika menjadi taruna dan harus kalian aplikasikan ketika kalian nanti bekerja. Ya, sampai saat ini kalian paham? Apabila kalian paham, silakan komen di bawah sebelum kakak lanjut lagi ke tentang penilaian berikutnya. Paham? Oke. Kemudian adapun juga siap kerja. Nah, siap kerja ini pada tes apa? Yaitu tes menggambar kalian. Di sanalah dilihat bagaimana nanti pola gambar kalian, sikap kalian, kemudian kesiapan kalian nanti dilihat dari gambar kalian, terutama gambar orang, gambar pohon. Nah, itu nanti bakal dilihat. Kemudian makanya di sini juga untuk siap kerja itu kalian dibuatkan tes, yaitu tes koran. Nah, tes koran itu kan banyak, ada Pauli, ada Kreplin gitu. Makanya di sanalah kalian akan dilihat ketelitian kalian, kesabaran kalian, kemudian konsentrasi kalian itu akan dilihat. Makanya di sikap kerja ini hanya ada 3 item yang akan dinilai. Antara lain adalah ketelitian dan konsentrasi, kecepatan kerja, serta ketahanan kerja. Makanya pada saat kalian tes Pauli, Kreplin ataupun tes koran itu, serta pada saat menggambar kalian di waktu, ya kan? PPS pun juga kalian di waktu. Nah, di sanalah nanti akan dinilai tentang kecepatan kerja kalian, serta ada ketelitian dan konsentrasi, dan terakhir yaitu ketahanan kerja. Bisakah kalian bertahan kerja dalam tekanan waktu yang sangat sempit? Nah, itu juga akan dinilai. So ya, dari 3 item itu makanya nanti akan ketemulah. Nah, ini kalau masalah penilaian itu kan psikologi yang lebih tahu. Nah, kakak di sini hanya menjelaskan aja. Nah, dari ketiga item itu nanti akan ketemu hasil rekomendasi namanya. Nah, rekomendasi inilah yang kakak sebut tadi adalah rekomendasi disarankan atau rekomendasi tidak disarankan. Nah, kalian yang mana? Kalau kalian merasa enjoy, merasa pas banget lah jawaban kalian, bukan masalah jawabannya, pas banget lah feel kalian saat menjawab, kalian senang, happy, tidak stres, ya kakak rasa sih untuk mendapatkan hasil yang disarankan itu sangat mudah. Nah gitu, karena memang psikologi yang jauh lebih tahu tentang penilaian-penilaian seperti itu kan udah masalah kejiwaan ya. Jadi ya kakak di sini hanya bisa berharap semoga kalian lulus tes psikotes sehingga kalian masih bisa melihat nama kalian di pantauhir dengan keterangan lulus, sehingga kalian bisa menjadi calon taruna, kalian pendidikan 3 bulan, kalian akhirnya dilantik, dan kalian kuliah, kalian kerja nanti bareng kakak tentunya, kita saling koordinasi, karena ujung-ujungnya ya kita bakal kerja bareng gitu loh. Ya kakak di sini cuma bisa mengarahkan aja. So mungkin itu aja sih yang dapat kakak sampaikan. Apabila kalian paham, seperti biasa komen paham itu sangat ya berarti banget buat kakak senang karena apa yang kakak sampaikan ternyata bisa membuat kalian paham gitu. Kemudian jangan lupa juga untuk tetap support channel kakak dengan cara subscribe, kemudian hidupkan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kakak. Jangan lupa juga untuk like video ini, komen apa yang ingin kalian sampaikan, nanti akan kakak baca dan kakak cari tahu infonya. Kemudian jangan lupa juga untuk share ke teman seperjuangan kalian. Jangan pelit ilmu, oke? Nanti rezeki kalian dipersempit. So mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah. See you next time. Peace.